Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ahkamihi wa ala kitabihi wa sirrihi wa hukmihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Segala puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari mendung berarti adem, berarti tiis, berarti Allah menghendaki, mudah-mudahan berarti kesenangan. Allah membuat segala sesuatu, Allah mengakhirkan segala sesuatu ilallah, terkecuali Allah al-baqa, kekal. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Rasulullah uswah suri tauladan. Kita kemana, berakhir di mana, ikuti arah kemana Nabi. Ya, mudah-mudahan kita berkumpul dengan Rasulullah SAW di Firdausil A'la dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Ustazah Nining, wabil khusus ini majelis Nurul Iman Al-Falah, mudah-mudahan bertambah berkah, diberi sehat afiah, dimudahkan urusan, dipanjangkan umur. Dan kepada Ustaz Acang, biar selalu dimudahkan urusan, dipanjangkan umur, distafiahkan badan. Dan kepada antumah hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan membawa bekal Ratib Al-Atas, Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, wali min awliya ilah, al-ulama ilah, ulama'nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antumah diberikan keberkahan selalu, distafiahkan badan, dipanjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul, kita ini berkumpul, perempuan-perempuan berkumpul. Masing-masing Allah berikan kelebihan satu dengan yang lain, tidak ada yang sama. Dalam satu waktu, dalam perorangan, tidak ada yang sama satu sama lain. Siapa di antara perkumpulan itu, satu perkumpulan itu yang paling ingat Allah, ini yang paling mulia di sisi Allah. Berarti nyebut Allah, ya nyebut Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Salat itu membuat hati tenang. Kalau kita mengerjakan salat 5 waktu, hati tenang, obat hati. Jadi kalau kita sakit, berarti kita kurang ibadah kepada Allah. Mau sakit apa segala macam penyakit. Terus di antara perkumpulan-perkumpulan itu ada majma'atul khair, perkumpulan yang baik. Sesaat nanti mati, kita mati membawa libas taqwa, pakaian ketakwaan. Dzalikal khair, itu kebaikan. Jadi orang dilihat mulia di sisi Allah paling utama, harus terlihat mulia di sisi Allah. Jadi perempuan ya harus solehah di mata suami, di mata Nabi Muhammad, dan di mata Allah. Kalau dilihat sesuatu di hati kita ini bergetar, itu awal ada hidayah dari Allah.
Ada terkadang kita memikirkan sesuatu yang nggak pernah dipikirin. Nah, itu ada petunjuk dari Allah. Terus subuh ini sholat subuh, ba'da salam baca wiridan, baca apa wiridul latif, apa baca rotib ya, atau baca zikir tahlil, segala macam dah itu. Nah, itu tanda orang ini dilihat sekitarnya, segala sesuatu di sekitarnya dilihat deh orang ini, nggak ada yang mengganggu, karena dia hamba perempuan solehah itu sholat ketika subuh itu sedang 90 derajat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi akhlak daripada istri-istri Rasulullah SAW, istri Nabi Muhammad SAW ini teladan. Putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, itu dikatakan Rasulullah, kau Fatimah pemimpin seluruh nisa'il alamin, perempuan seluruh alam. Berarti ada tanda-tanda seorang itu mulai ngenalin dirinya, berarti hidayah mulai masuk. Hidayah ini petunjuk. Hidayah itu petunjuk ala dinil haq, kepada sesuatu yang kita hidup ini kita pegang sebagai pegangan. Jadi kalau hidup nggak punya pegangan, ya bukan berarti pegangan terus harus pakai tongkat ya, bukan. Maksudnya pegangan itu sesuatu yang akan bisa menyelamatkan sampai nanti bertambah umur, bertambah hari, terus nanti waktu mati itu membawa keselamatan. Nah, itu agama yang dibawa. Salat itu paling penting. Salat itu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Nabi mengatakan ada juz amma. Juz amma ini di akhir juz 30. Amma imaduddin, tiangnya. Jadi paling utamanya dalam agama salat. Terus salawat ini ya, ini bulan Rajab. Ini di bulan Rajab, bulan depan tuh Sya'ban. Kita ini bulan ini banyak nyari sesuatu yang lebih berkah. Ya, Allahumma barik fi Rajab ya. Kita meminta. Jadi di bulan ini harus ada berkah, nggak boleh sama sekali biasa-biasa. Afdolnya cari kesibukan yang lebih dalam urusan ibadah di bulan Rajab. Terus Sya'ban. Selalu sampai kita kalau mati ini syahadat, 2 kalimat syahadat, menyebut nama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi mendapatkannya seorang itu petunjuk karena banyak bersolawat ke Nabi Muhammad SAW, banyak solawat ke Rasulullah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, pengarang Maulid Simtu Duror. Ada Maulid Diba, ada Berjanji, ada Simtu Duror. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi ini itu punya 4.000 pujian ke Rasulullah. Punya 4.000 pujian ke Nabi Muhammad. Dia karang 4.000 pujian ke Rasulullah, sanjungan ke Nabi. Di dalam Maulid Simtu Duror, belum Maulid Simtu Durornya itu. Al-Habib Ali bin Muhammad ini taatnya luar biasa kepada uminya, kepada ibunya. Dia pernah mengatakan, ini makomnya Al-Kutub, Al-Insanul Kamil, Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Jadi gelarnya Wali Allah Kutub, wali yang di zaman beliau hidup Allah paling dekat sama dia. Itu dikatakan Wali Allah Kutub. Nah, ketinggian kalau kita wali-wali itu bahasa agak ketinggian. Itu dia mengatakan Habib Ali, seluruh pahalaku aku berikan kepada ibuku, semua pahalanya. Ya, itu kehebatan Al-Alama Al-Insanul Kamil Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Apa hubungannya sama perempuan, Beb? Jadi dia ini punya ibu waliyah, Hababah Sayyidah Alwiyah binti Husain Al-Haddi Al-Jufri. Itu perempuan. Dia pernah akhir hayat ini, Hababah ini, Sarifah ini, jadi di suatu kampung dia mualafkan perempuan udah umur
umur 80 mu'alaf, baru masuk Islam, sampai meninggal itu perempuan waktu sholat. Itu saking karamahnya, itu waliyah abidah ta'iyah Hababah Syarifah Alwiyah binti Husain Al-Hadi Al-Jufri. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Salah Habsi ini, dia suruh satu muridnya Habib Umar Habib Idrus bin Ahmad Al-Habsi Surabaya. Ini Habib Ali di Arab tinggal, Habib Umar Ahmad bin Idrus bin Ahmad Al-Habsi Surabaya ini muridnya ada di Surabaya, Jawa Timur. Itu Habib Idrus ini disuruh baca Maulid Habib Ali, itu disuruh baca Maulid karangannya Habib Ali supaya mendapatkan apa? Hatinya mendapat hidayah, supaya hatinya mendapat share Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Habib Idrus dibaca di mana? Di depan makam Nabi Muhammad di Madinah Al-Munawwarah. Seketika itu Habib Idrus mimpi Rasulullah. Begitu mimpi Rasulullah, Nabi bilang ke Habib Idrus, baca ini Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Diriwayatkan kewalian Habib Ali itu dipanggil sama Kanjeng Nabi, waladi anakku Ali. Luar biasa wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita nyambung hati kepada kebaikan, termasuk aulia-aulianya Allah. Iya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kita mengambil imtithal, percontohan. Lihat mereka itu enggak sembarangan. Jadi kehati-hatian dalam beramal. Lihat mereka itu benar-benar ngerti wilayah yang haram, yang halal, yang makruh, yang subhat. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala khalaqa kulli syai'. Allah yang menjadikan segala sesuatu. Yang hitam di atas itu langit, Allah yang jadikan. Yang siang ketika terang, Allah yang jadikan. Terus mata ini dapat hidayah terus. Pertama-tama ini pandangan mata ini penting. Terus pendengaran telinga itu mendapatkan hidayah. Selalu mendengar apa-apa yang bermanfaat. Bukan apa joget-jogetan apa segala macam yang mayanfa, enggak bermanfaat, malah banyak mudaratnya. Walaupun enggak haram ya mubah, tapi banyak mudaratnya. Terus kaki harus dapat hidayah. Masuk kamar mandi pakai kiri, keluar pakai kanan. Masuk ke masjid pakai kanan, keluar pakai kiri. Udah bingung segala macam. Oh, berarti hati, pikiran harus dapat hidayah. Bagaimana caranya? Baca Al-Quran, banyak salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif lam mim tasjid di sana. Dan lafaz Allah Subhanahu wa taala itu di sana ada tasjid ya. Di sana lafzul jalal. Jadi Allah Subhanahu wa taala di saat menjadikan Nabi Allah Adam, asal muasal Nabi Allah, pertama-tama Nabi Allah Adam dibuat itu, dan Allah menentukan pertama di Al-Quran alif, huruf tegak berdiri. Nah, terus lam, terus mim. Dan di sana ketika bukan yang Al-Quran, yang Nabi Allah Adam ya, Allah pertama buat Nabi Allah Adam itu, Allah diamkan Adam selama 40 hari. Berarti ada hitungan hari. Ya, ada hitungan hari. 40 hari, 40 hari, 40 lah. Kau mikirin angka. Berarti itu hitungan hari. 40 hari. Terus ditiupkan ruh. Bangun, berdiri Nabi Allah Adam. Khalaqa kulli syai'. Nabi Allah Adam, Allah yang menciptakan. Dan seluruh seantero alam dunia ini semuanya binatang-binatang untuk kita makan. Dari zaman Nabi Allah Adam itu untuk dimakan Nabi Allah Adam, Allah semua yang jadikan. Dan gak ada segala sesuatu tanpa Allah yang menciptakan dan tanpa sepengetahuan Allah. Berarti akal ini harus ngerti. Ya, Allah Subhanahu wa taala Khalik Tuhan. Terus benar-benar mempunyai kemauan yang kuat, thalabul ilmin, mencari ilmu. Kalau Habib ini mauidhah, kalau cari ilmu sama guru-guru muallim yang ahli fikih ya, Ustaz Ki Fadil yang ngerti perkara-perkara ahkamuddin, hukum-hukum agama.
Kalau habaib itu, para habaib itu nambah-nambahin aja, habis cuma nambahin aja, nambah berkah insyaallah, amin. Terus ya, kalau cari ilmu itu ada wudu. Kalau bisa ada wudu. Karena kalau nggak wudu diganggu setan. Jangankan kita, umat Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul-Rasul Allah tuh diganggu iblis. Begitu ujian Nabi Allah Ayub, begitu ujian Nabi Allah Nuh, kan ana bin Nuh durhaka. Gangguan siapa kalau bukan gangguan iblis, laknatullah, naudzubillah min dzalik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah memberitahukan, jadi yang memberi tutupan ke hati kita untuk mendapatkan hidayah ini, petunjuk itu daripada gangguan yang pertama iblis. Pertama-tama itu iblis. Karena pertama-tama amal yang ditimbang yang paling berat di akhirat salat. Yang paling ganggu itu iblis. Kamar mandi, wudu, ada aja yang suara-suara. Mau kemana, mau melakukan apa, kebaikan, keganggu lagi. Ya. Nah, itu sebab orang itu berat. Kenapa? Karena gangguan iblis, laknatullah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang dikatakan surah An-Nas, itu termasuk yang dikatakan muawwidzatain, ya, muawwidzatain. Surah An-Nas sama Al-Falaq. Memang ada yang namanya ghaib, ya, bukan ghaib ini Allah, bukan. Alladzi amana bil ghaib itu Allah. Ya, gaib ini yang nggak kelihatan, yang nggak kelihatan. Ada nih bangsa jin yang Allah ciptakan, bangsa jin, termasuk iblis, laknatullah, yang dilaknat. Jadi ada, jadi bukan berarti benar-benar itu nggak ada, ya, bukan berarti begitu, tapi ada. Jadi ada, bukan beda pendapat, ada dua pendapat. Kalau gaib kita nggak bisa ngelihat, kalau dibilang ada juga ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beb, jin dapat hidayah enggak? Iya. Jin dapat hidayah apa enggak? Iya. Kalau enggak ya enggak ada yang selamat. Ya, tapi kembali ke tadi, kita enggak ngerti karena ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu alam mereka, jin. Sya'ban, di bulan Sya'ban dikatakan kita ngerti, kita terus faham. Ini bulan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan Sya'ban syahri. Sya'ban bulan Nabi Muhammad. Ini Rajab. Rajab ini Allah menjadikan itu bulan. Yang di langit itu qamar, ya. Allah menjadikan bulan itu jumlah hitungan. Dari mulai awal sampai tanggal 29 atau 30 Hijriah. Allah jadikan itu. Allah jadikan bulan itu keterangan. Keterangan maksud sesuatu yang difahami. Ya, itu jumlah. Kalau kita ngerti bulan itu satu, di atas itu langit, nah kita faham. Oh, itu bulan yang Allah jadikan. Terus syams, matahari. Nah, di saat kita mulai faham, mulai ngerti, hitam putih karena Allah, itu hidayah udah didapat. Beb, kita mah udah dapat hidayah, Beb. Bukan kita maksudnya yang belum dapat hidayah. Selalu begitu kalau ngomong orang segala macam beginilah nasihatin, berarti ya bukan sapa orang yang belum mendapat hidayah. Apakah itu anak yang masih kecil, ya, atau saudara kita segala macam, ya. Wa anzir asyiratikal aqrabin, disuruh memberi peringatan, ya, kepada kerabat terdekat. Terus perkumpulan yang dikatakan majma'atul khair, apa yang Allah menyuruhkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi tafarraq di sana diartikan mufasir, ahli tafsir mufasir itu bahwa menjadi golongan-golongan yang bercerai-berai, berpisah, apa, pada marah-marahan, diem-dieman.
itu di sana langsung setan masuk. Orang kalau udah ngediemin orang beberapa hari, sehari, 2 hari, 3 hari, nyamper itu musibah. Naudzubillah min dzalik. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Salinglah berpegang erat ya pada tali kecintaan Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan dikatakan enggak boleh kumpulan itu bercerai-berai. Bercerai-berai ini bukan suami istri cerai aja, bukan. Itu aja dilaknat Allah ya. Allah melaknat setiap perceraian. Habib punya jid, Habib Abdullah bin Husain, itu anak-anaknya, keturunannya nggak boleh nyerahin istri. Oh, bagaimana cerita? Jadi ada macam-macam orang itu berpendapat. Terus wala tafarraqu di sana dikatakan menjadi golongan-golongan. Berarti kalau orang memisahkan diri dari kebaikan akan jauh hidayah dari orang ini. Nggak bakal dapat hidayah, nggak bakal dapat petunjuk. Segala sesuatunya muskilah terus, selalu susah terus, nggak pernah bahagia. Kenapa? Karena ia nggak mau mendekati kebaikan. Kebaikan ini apa? Kebaikan ini sesuatu yang atas dasar husnudzon, dari sangkaan baik. Kebaikan ini apa? Atas dasar sesuatu khairiyah, sesuatu yang menyelamatkan, sesuatu yang menyelamatkan, itu khairiyah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syar'a. Berarti lawannya khair, syar, keburukan. Berarti kalau orang ngerti, nanti mati membawa amal ibadah selama di dunia, itu libasul taqwa, zalikal khair. Itu pakaian ketakwaan. Masuk ke masjid, sholat berjamaah, subuh berjamaah, udah pakai mukena, subuh berjamaah, luar biasa, luar biasa, masya Allah, luar biasa. Ya, nah, terus siang, zuhur, asar, umur udah deket ajal, terus meninggal selamat bawa libasul taqwa, bawa pakaian ketakwaan, kebaikan. Sampai kalau sholat ya, orang ba'da isya sholat terus salam meninggal husnul khatimah. Kenapa haram dibilang mati husnul khatimah? Berarti husnul khatimah, nikmat luar biasa. Haram nggak boleh. Ngomongin orang, orang begini, orang begini, tapi kita nggak paham. Kalau ngerti boleh. Ya, itu al-haq. Itu keterangan qulil haq walau kana murad. Kalau sesuatu yang memang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau ngomongin orang riba lah, itu sifat buruk. Itu syar, keburukan yang ada di diri kita yang akan menutup untuk kita ini mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Ketika itu istri Nabi nggak bisa memberi keturunan Nabi Ibrahim, nggak bisa memberi keturunan. Terus Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya diberi keturunan. Nabi Ibrahim nikah lagi sama putri Mesir, Siti Hajar. Terus nikah lagi, Siti Sarah di tengah-tengah nikah, Hajar hamil, nggak lama lah Sarah hamil. Lahir Ishak, Ismail, nggak lama yang istri yang ini lahir. Nah, doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, manusia pertama yang ngerti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut Khalilullah. Khalilullah. Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah, kecintaan makhluk, afdal makhlukat, seafdal-afdalnya makhluk Allah Kanjeng Nabi Muhammad. Dan seafdal-afdalnya ketinggian cinta makhluk kepada Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita beruntung umat yang terbaik, khairu ummah ukhrijat linnas. Allah jadikan umat Nabi Lut, Allah jadikan umat Nabi Nuh, rasul-rasul
semua rasul berumat. Rasul ada umat-umatnya Rasul, semua Rasul. Tapi khairu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tanggung jawabnya besar. Ya, tanggung jawabnya besar. Tapi banyak kesenangan yang Allah berikan. Allah utamakan umat Nabi. Bahkan Allah haramkan hisab di umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak akan pernah dapat hisab umat Nabi Muhammad. Makanya benar-benar dijaga sampai setitik sombong, diharamkan surga. Ya, karena itu saking hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencari hidayah di satu cahaya. Iya, karena orang sholat ini ada nur di wajah orang itu. Dia melihat cahaya, sepertinya sesuatu menyenangkan hati. Kadang nggak ngelihat, cuman kadang ngelihat. Boleh, nggak apa-apa. Itu isarah, bukan itu jin, bukan. Itu isarah. Bukan laduni itu walinya Allah. Kalau kita dapat petunjuk dari Allah sesuatu yang aneh, jangan takut, itu isarah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketakutan apa bagaimana, itu isarah, petunjuk dari Allah, itu hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terus kumpul segala macam begitu, pahalanya double. Berjamaah kan luar biasa. Berjamaah itu pahala berlipat-lipat. Luar biasa berlipat. Baca ratib al-atos semakin banyak, dibaca 10, 20 orang tambah, pahalanya lebih lagi. Karena apa? Karena Allah yang memberikan seorang itu hidayah. Allah yang memberikan hambanya kesenangan hati. Lah kalau udah hatinya ini nggak bisa tabasam, nggak bisa senyum, akhirnya lama-lama hatinya membusuk. Naudzubillah. Di kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi mengatakan, jangan makan minum berdiri. Jangan makan minum berdiri. Kalau minum duduk. Ya, karena itu nanti kalau kebiasaan minum berdiri, itu Rasulullah SAW mengatakan, Al-Imam Abu Zakaria di kitab Riyadhus Shalihin dikatakan nanti orang itu Nabi bilang hatinya busuk. Nah itu kalau ngerti hasiah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai punya hati itu kotor. Air bersih diminum. Ya tapi salah, berdiri minumnya, ya kotor, hatinya nanti busuk. Tanda orang itu hatinya nggak bagus. Terus selamat orang hatinya nggak bagus? Nggak bakalan selamat. Hati-hati. Harus mempunyai hati yang ada khairiyah di hati, ada kebaikan di hati. Selamat dalam beragama, selamat dalam hidup di dunia, selamat hingga di akhirat nanti. Nanti kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Iya, kumpul dengan Rasulullah. Nabi Muhammad Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tadi bilang, andai kata di surga nggak ada Nabi Muhammad, nggak mau ke surga Habib Ali. Kalau di surga nggak ada Rasulullah, Habib Ali nggak mau ke surga. Itu saking kita umat Nabi Muhammad, dia Habib, keturunan Nabi Habib Ali ini, kita umat sama. Kita mempunyai didikan, tarbiyah, ajaran dari madhab, dari alim dan ulama sama. Semua umat Nabi Muhammad SAW khair umat, sebaik-baiknya umat. Dan terus susah, kulil haq walau kana murran. Terus kita bingung, kulil haq walau kana murran. Pikiran segala macam sesuatu nggak bisa keluar, segala macam kulil haq walau kana murran. Allah memang kita ini kalau kita berat nggak dapat ringan, segala sesuatu harus dilawan, itu harus dilawan. Kalau enggak dilawan terus-terusan nanti naudzubillah min dzalik. Itu penyakit hati, hasad ya, enggak senang lihat orang lain senang, riya, kepengen segala macam disanjung-sanjung ya, atau kibria atau sombong. Itu kotoran hati. Kalau minum air putih ya, air putih tapi hatinya kita nggak bagus. Bingung padahal air putih udah air segala macam yang bening, air yang oksi segala macam, kok masih aja hati ini nggak bener-bener ya bebas. Wallahu alam, kurang istighfar ya di bulan Rajab. Nah itu sahabat nanti selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus jangan banyak tidur ya.
tidur ini pekerjaan ya bukan pekerjaan ya. Iya, tidurnya bukan kerjaan, tidurnya pengangguran yang kurang bagaimana? Udah misal begini, tidur seharian dari pagi sampai sore ya ketemu asar. 3 hari 3 malam, wah bukan orang biasa ini beb, ini orang ada kelebihan, tapi ketemu asar. Ya, karena tidur asar itu bisa jadikan junun, bisa jadikan gila. Kita yakin kepada Allah. Bukan masalah orang bisa bagaimana segala macam, kuat nahan apa segala macam, bukan. Tapi yang Allah tentukan melalui alimil ulama, melalui sunnah Nabi Muhammad SAW, berarti kita itiba ngikutin supaya selama dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.